Bismillahirrahmanirrahim. Iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman itu tasdek. Tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan. Dan kemudian dia pas dahaga tidak minum, keyakinannya benar tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau, tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini banyak ahli sunnah wal jamaah, orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah, tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya, tetap mukmin, tidak menjadi kafir meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat tapi tetap dosa. Nah sekarang begini contoh paling gampang, koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah jika iman dengan makna tasdik, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Nah di sini mengalami yazidu wayangkus. Misalnya cara wong Jawa, nek wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nek wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Ya yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik. Kalau gak nafakoi terus gak suami, sama lagi suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau saya tanya gimana cara menambah iman, ya tadi dengan amal soleh, dengan. Tapi saran saya di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati, tapi kecil sekali saya takut mati karena setelah saya berpikir, dulu saya itu nggak ada. Saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya tidak ada, tahu-tahu ada. Dan ketika ada saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut wah aku nak mati itu saya wopo nih kuburan, wis ditimbun diapa terus bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup itu ya tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin itu ya pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memang yang untuk apa? Karena dia di kandungan ibu, masih di rahim. Untuk apa punya kaki? Saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa ngelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak, sama saja. Nah dengan begini terus kita iman tuh gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Toh nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah mati. Ya sudah.
Saya itu bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja, tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andai kan Anda jadi Tuhan, susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi sama bikin Nabi Adam. Karena ini banyak yang ilmuwan biologi, susah bikin Nabi Adam. Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master. Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran atau ratusan miliar orang yang akan hidup ila yaumil. Allah harus bikin satu sistem gen yang berpopulasi, yang melahirkan populasi utuh lagi. Itu kayak apa desainnya susahnya? Di Nabi Adam itu awal mula coba harus bikin sperma yang nanti itu jadi indukan semua sperma seluruh dunia. Jadi cara ilmuwan nak wis ana dibalekno gampang, sono datane. Ana adene cara notaris. Artinya apa? Sebetulnya alam seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang, yaitu Nabi Adam. Lho cara sampean dadi ilmuwan, susah gak gawe Nabi Adam. Bikin manusia master yang nanti melahirkan miliaran orang dan semuanya mandiri. Setiap kelahiran itu kan punya jantung sendiri, punya paru-paru sendiri, punya. Terus masternya itu bikinnya gimana sebenarnya? Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri, punya urat sendiri. Dan itu dulu dipadatkan di siapa? Nabi Adam. Makanya Allah tuh sering cerita, kalau kamu tidak percaya kenapa saya bisa mengembalikan kamu setelah mati, coba kamu berpikir, kama bada'na awwala khalqin no itu dari tanah dan kemudian jadi manusia. Ya sama lah setelah itu nanti jadi tanah tak jadikan manusia lagi, masalahnya apa? Kan nggak pernah ada masalah kata Allah. Nah itu juga cara-cara menambah apa? Keimanan, maksud saya seperti itu. Sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu, tapi ya diharapkan oleh Nabi perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepengen ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya saya itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok udah timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta, 15 juta, dan menangkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar, 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul, diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Mahal. Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya transfer ilmu, transfer peradaban, bukan malah ngakali tadi. Sampean cari di hadis Sahih Muslim itu ada itu bab itu jelas ada nah Rasulullah antalak birruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin. La yabi, jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa bedui. Tapi dalam konteks yang niatnya tidak baik. Tapi kalau niatnya baik, di mana-mana kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi, wisata ke orang pedalaman, tapi niatnya awal dari pembelajaran ya benar. Nah, niatnya gue tontonan tok. Malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, ono manusia pohon sekarang sudah ada indah. Itu kan kurang aja betul. Sama-sama anak bangsa, sing sitok penonton, yang satu jadi objek, itu kan ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah apa? Nasihat. Nasihat itu berkomitmen
Kalau hubungan dengan orang lain, niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Dulu kita ditunggui Rasulullah SAW, itu tentu kita dalam kondisi terbaik, sebagaimana hadis khairul qurun qarni.